Power and Wealth Bab 1996, Zhang Dongfang pergi ke Beijing untuk melakukan sesuatu. Sebulan kemudian, siaran langsung penggalian ruang makam utama secara resmi dimulai. Orang-orang stasiun TV berkonsentrasi pada Gunung Qinglan dan melakukan serangkaian laporan khusus untuk secara bersamaan menyiarkan pekerjaan penggalian makam utama. Selama periode ini, Kabupaten Jiaolin juga menjadi kelompok dari atas ke bawah, terutama pemimpin Dong Suebin. Dari kedipan mata hingga mata tertutup, hampir tidak ada waktu untuk bersantai. Jika Anda mengatakan sesuatu yang tidak terlalu baik, itu benar-benar sibuk. Itu sama dengan cucunya. Atur reporter untuk mendukung pekerjaan siaran langsung, dan para pemimpin di semua tingkatan yang telah menerima inspeksi dari berbagai angkatan telah mengalami masalah dalam menemukan poin yang hilang. Mereka juga perlu mengawasi proses penggalian kapan saja untuk melapor kepada pimpinan kapan saja. Mungkin beban kerja masih ada. Dalam lingkup bantalan, nyatanya Dong Suebin bisa melakukan lebih dari warung ini. Ini hanya pekerjaan tambahannya, dan urusan normal serta pekerjaan dasar Kabupaten Jiaozuo tidak dapat dibatalkan. Dokumen reformasi medis, Dong Suebin harus dilaksanakan, dan akan ada sedikit penyesuaian di pelabuhan pendidikan tahun depan. Ini melibatkan banyak pertanyaan seperti gaji guru. Sejauh ini, hasilnya belum dibahas. Banyak hal yang menunggu, tidak hanya makam kuno. Ini hanya masalah kecil, dan departemen terbawah dapat mengambil idenya. Dapat dikatakan bahwa ada peristiwa kontroversial dan berpengaruh di kabupaten tersebut. Yang mana yang tidak bisa Dong Suebin angguk. Dia adalah seorang pemimpin dan dia harus mengatur segalanya. Dapat dikatakan bahwa ada peristiwa kontroversial dan berpengaruh di kabupaten tersebut. Yang mana yang tidak bisa Dong Suebin angguk. Dia adalah seorang pemimpin dan dia harus mengatur segalanya. Dapat dikatakan bahwa ada peristiwa kontroversial dan berpengaruh di kabupaten tersebut. Yang mana yang tidak bisa Dong Suebin angguk. Dia adalah seorang pemimpin dan dia harus mengatur segalanya. Untunglah, kesibukan terhadap putra Ri ini tidak berlangsung lama. 3 hari kemudian, identitas makam utama ditemukan, yang disebut verifikasi jenazah. Dipastikan bahwa itu adalah makam seorang kaisar di dinasti Han, dan catatan sejarahnya juga jelas dan tidak ambigu. Tidak ada masalah dalam banyak aspek penelitian. Penemuan ini populer di kalangan masyarakat. Tentu saja, paling banyak, ini adalah acara yang meriah. Namun, bagi komunitas arkeologi, penemuan makam ini menggembirakan dan mengasyikkan. Bahkan di dunia arkeologi dalam beberapa tahun terakhir, ini jelas merupakan peristiwa besar. Siaran langsung ditarik dan diubah menjadi rekaman. Tugas utama berikut juga telah diubah dari penambangan menjadi penelitian. Ada banyak pakar dan cendekiawan yang datang dari Beijing, dan sepertinya mereka sudah lama ditempatkan. Pagi ini, halaman Komite Old County. Beberapa hari yang lalu, halaman lama telah direnovasi. Meski di permukaan masih agak tua, beberapa gedung perkantoran masih belum begitu indah, namun lingkungan internalnya sudah diperbaiki. Selain itu, banyak bahaya bocor dan bocor yang tersembunyi pada awalnya juga diperbaiki, dan kantin dibangun kembali menjadi yang baru. Selain itu, semua komputer AC di kantor telah diganti, dan sepertinya benar-benar baru. Kantor sekretaris. Ketika Dong Suebin datang untuk bekerja, dia duduk di kantor untuk sarapan. Sangat jarang sarapan dengan rumah hari ini. Coba pikirkan beberapa hari yang lalu, Dong Suebin belum terlambat untuk makan atau makan di jalan atau di gunung. Terlalu sibuk, sekarang siaran langsungnya ditarik, Dong Suebin Heri juga nafas sementara, dan saraf hari ini tegang. Dia juga benar-benar melambat. Hai, seseorang mengetuk pintu, masuk, Dong Suebin makan sambil makan. Saya datang dengan Zhang Dongfang. Hei, bagaimana dengan makan? Dong Suebin tersenyum dan berkata, jangan memakannya, Lao Zhang. Ayo, makanlah sepotong. Ya, kalau begitu aku diterima. Tubuh gemuk Zhang Dongfang duduk di depan meja Dong Suebin, dan kursi itu berteriak. Kurasa, dokumen lamaran kota setingkat kabupaten sudah diserahkan. Apakah kita melihat sekilas ibu kota? Sedikit aktivitas. Dokumen itu diserahkan sehari sebelum kemarin, yakni hari ditemukannya makam itu. Mereka Kabupaten Jiaozuo melaporkan dokumen lamaran tanpa penundaan, dan mereka memanfaatkan ini. Dong Suebin berpikir sejenak, pergi ke Beijing. Zhang Dongfang Yim, saya tidak merasa lega. Itu harus disetujui, saya pikir tidak apa-apa, kata Dong Suebin. Zhang Dongfang berkata, saya juga berpikir bahwa masalahnya tidak besar, tetapi ini tidak baik. Anda juga tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, negara kita telah menghentikan persetujuan kota setingkat kabupaten untuk waktu yang lama, dan itu hanya dibuka kembali pada tahun-tahun ini. Negara memiliki keberatan tentang bagian ini. Tidak mungkin menarik kabupaten tanpa batasan. Dari perspektif situasi keseluruhan, ada juga biaya untuk menarik kabupaten. Oleh karena itu, auditnya banyak lebih ketat dari sebelumnya. Saya khawatir ini akan terus berlanjut. Kembali ke belakang, kondisi di atas tidak cukup untuk menahan kita, maka usaha kita dari anak-anak Ri ini sia-sia. Dong Suebin mengangguk, artinya, aman untuk menjadi benar. Awalnya, proposal kota setingkat kabupaten adalah milik Zhang Luo dari Dong Suebin. Akibatnya, Zhang Dongfang lebih dari beberapa kali lebih banyak daripada Dong Suebin, dan hati Dong Suebin lucu, tetapi Lao Zhang juga masuk akal. Hal ini benar-benar harus yakin tidak ada. Saya tidak tahu berapa kali Dong Suebin diharapkan memenangkan sesuatu. Alasannya adalah Dong Suebin terlalu mudah lepas. Saya pikir itu seperti ini. Saya pikir itu tidak akan menjadi masalah. Ada masalah, dan tidak ada yang mutlak, jadi tidak ada salahnya mengemudikan kapal dengan hati-hati selama ribuan tahun. Zhang Dongfang berkata, jika Anda setuju, lalu apa itu? Ya, Dong Suebin bertanya, tapi siapa yang akan pergi? Keputusan akhir adalah untuk pengambilan keputusan lembaga bisnis negara. Apakah ini departemen di bawah kantor-kantor negara? Zhang Dongfang berteriak padanya dan tersenyum. Jika kamu bisa pergi secara alami, kamu yang terbaik di Beijing. Kamu sudah lama bekerja di sana, dan kamu sudah familiar dengannya. Saya, Dong Suebin berkata sambil tersenyum, saya tidak bisa pergi, datanglah ke Lao Zhang, lihat file dadu ini. Mengacu pada pandangan sekilas di atas meja, apa gaji guru, reformasi medis hal-hal yang harus dilakukan hari ini, dan makam kuno juga tidak dapat dipisahkan dari orang-orang. Bagaimana Anda mengatakan bahwa saya akan pergi? Perkiraan Zhang Dongfang juga diharapkan, dan untuk sesaat, saya akan pergi. Dong Suebin berkata, kamu punya banyak hal. Level mana yang disebutkan dalam gaji kelas? Ini masih belum diperbaiki. Kamu harus mengadakan rapat besok untuk berdiskusi. Nah, jika kamu benar-benar tidak percaya, kamu tidak bisa, jangan biarkan Kabupaten Su pergi. Dia adalah wakil kepala kabupaten, seharusnya tidak ada masalah dalam membantu kabupaten untuk mendapatkan stasiun. Zhang Dongfang berkata, Su Tua harus pergi, tetapi dia tidak cukup. Dalam pandangan Zhang Dongfang, yang sekarang lebih penting daripada masalah mundur dari kabupaten.
Dong Suebin tidak berdaya. Dia mengatakan bahwa setelah melihat niat Lao Zhang beberapa saat, dia hanya bisa berkata, tidak apa-apa. Dia sebenarnya merasa bahwa Zhang Dongfang tidak perlu pergi sendiri, tetapi hidup dan mati Lao Zhang tidak terjamin. Dong Suebin tidak bisa membantu tetapi pergi. Hei, kesulitan apa yang kamu miliki, kamu memanggilku. Zhang Dongfang berkata dengan suara yang bagus. Kalau begitu aku akan mengemasnya dan pergi hari ini. Sebelum tengah hari, Zhang Dongfang buru-buru bergegas ke ibu kota, dengan tambahan wakil hakim daerah Su Zuang, serta Zengef daerah. Zhang Dongfang tidak mengatakan apapun kepada orang-orang berikut. Dong Suebin tidak menyebutkan apa yang dilakukan Zhang Dongdong. Dia hanya mengatakan bahwa Lao Zhang pergi ke Beijing untuk melakukan perjalanan bisnis dan kembali dalam beberapa hari. Namun, tidak ada orang yang bodoh. Semua orang tahu dengan jelas bahwa hakim daerah Zhang akan pergi ke Beijing. Saat Lao Zhang pergi, Dong Suebin kembali sibuk di sini. Dia harus mengambil idenya untuk banyak hal. Dia tidak peduli tentang hal-hal lain, dan dia sibuk dengan pekerjaan yang ada. Hari telah berlalu. 2 hari telah berlalu. Beijing, sore ini, matahari ada di kepala dan panas. Terletak di pinggiran kota Baohong, kantor penghubung di Beijing. Di depan ada bangunan kecil berlantai 2, ruang kantor, dan lantai 2 di halaman belakang. Ini adalah penerimaan dan asrama untuk staf. Saat ini, di asrama, anggota Zhang Dongfang Susuang dan Zengfu Kabupaten Xiaolin sedang duduk di dalam rumah, tidak ada AC, dan hanya masing-masing punya dalilnya sendiri. Kota Baohong tidak kaya, adalah masalah yang sangat kontroversial. Kondisinya secara alami sekarang bukan waktunya untuk membicarakannya. Cuaca ini membuatnya benar dan suasana hatinya tidak baik. Wajahnya bahkan kota yang hadir, hanya pemimpin Kabupaten Zhang. Orang keempat di rumah itu adalah seorang wanita berbaya yang sangat besar. Xiao Dongnan tidak bisa melihat keduanya. Direktur kantor penghubung kota Baohong, kabupaten. Dia dulunya adalah seorang kader yang keluar dari Kabupaten Xiaolin. Semua orang, ketika memasuki kota, saya dipindahkan ke kantor terluka. Panggil ambulans. Saya juga berkenalan dengan orang datang. Menurut pengalaman tidak ada sinyal di kantor pasti saya hanya bisa turun karena dia mendorong 2 kali lagi. Itu bisa menjelaskan saya khawatir saya tidak bisa cukup banyak hal. Kalau begitu cari seseorang sangat membawa yang Anda ingin saya kembali. Jangan tunda waktu perawatannya. Masih bisa melakukan di bawah komando yang dengan sekretaris komite partai Kabupaten Yanbei. Terakhir kali Kabupaten Yanbei datang bekerja. Orang-orang mulai memberikan pertolongan pertama pada polisi. Bahkan pintu masuk utama pun tidak masuk. Beberapa orang yang terluka parah juga bekerja dengan ibu kota beberapa orang bertahun-tahun. Sun Lihan telah lama terbiasa dengan hal-hal ini. Beberapa orang berlari daripada Zhang terlebih dahulu. Mereka tidak ingin menceritakan banyak hal dan mereka hanya ingin saya tidak berjawab dengan orang-orang di Kabupaten Xiaolin. Nyatanya dikatakan cedera serius. Artinya, hanya saja Kabupaten bisakah Anda membantu saya dengan saran sisi Anda? Bukan untuk bertarung mati-matian. Saya juga meminta bantuan Anda, tetapi yang tidak ada hubungannya adalah fraktur dan orang-orang di kantor provinsi mungkin dapat dengan melihatnya, tetapi saya tidak mengenal orang dari barang-barang mereka yang rusak. Saya tidak dapat membawa begitu banyak orang dari departemen 3 orang Zhang Dongfang datang, dan dia mendapat panggilan telepon untuk meninjau orang yang bersangkutan direktur atas pendidikan kabupaten dari Kabupaten Recognized Teacher Chu. Saya pikir saya bisa menghubungi makanan dan mengobrol dengan baik. Hei, Xiao Chang, siapa yang mau orang-orang dulu melihat satu sama lain, mendorong 2 kali, berulang kali mengatakan bahwa tidak ada waktu, sehingga Zhang Dongfang juga mengetuk hatinya, terlalu sibuk untuk memastikan bahwa saya benar-benar terlalu sibuk atau tidak siap untuk menyetujui aplikasi county mereka. Saya telah berada di ibu kota selama 2 hari, dan saya telah menghabiskan 2 hari dengannya, tetapi tidak ada yang dilakukan. Ini membuat Xiao Dongnan sangat tertekan, dan ini bukan masalah tidak berstat. You are a celebrity among celebrities. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke ibu kota untuk berbisnis. Pikiran aslinya sangat sederhana. Ketika saya datang, saya menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Pada akhirnya, mereka meminta memperkenalkannya pada mereka tiba di Beijing. Xiao Dongnan tidak mendengarkan pihak lain. Semuanya terlalu sulit. Juga dengan cepat menyapa sana itu lain. Jalanan penuh dengan tahu bahwa ketiga guru itu bisa datang. Tetapi orang-orang tidak mereka tidak memiliki banyak hak dalam pengertian tradisional. Tetapi mereka semua adalah apa yang bisa dilakukan seorang gadis kecil. Reputasi dan status sosial makin tidak bisa diukur dari seberapa besar kekuasaan. Direktur Sun, Xiao Dongnan akan memiliki beberapa anak. Saat direktur pulang kerja, kami akan sopan kepada ketiga guru tersebut. Sun Lihan lambai itu tidak berhasil. Bisakah kamu ada rumah bisnis pedesaan? Apakah ini makam kaisar di tengah laut selatan? Bahkan jika Anda berdiri di tidak meninggalkan polisi bersenjata harus datang dan mengajukan pertanyaan bahwa mereka membawa peralatan dan berbeda dari departemen lain. Jangan katakannya lagi diam dan menunggu orang lain. Xiao Dongnan jika Anda menjabat topeng dan berjalan, beberapa bersenjata akan membiarkan Anda menunjukkan dokumen Anda. Menggunakan Anda tidak dapat konfirmasi apa. Kami sedang melakukan pekerjaan rekaman sesuatu di mana kapak di depan para guru. Merepotkan. Memang airnya terlalu dalam. Setelah Dongfang dan dia menyuruh beberapa orang di departemen untuk merekam dan Sun Lihan tersenyum dan berkata, kamu belum makan di siang hari. Melewati penjagaan dan makan di kerja. Di mana bebek seperti yang dikatakan Xiao Dongnan, Zhang Dongfang tersenyum departemen kebudayaan provinsi juga memiliki banyak ahli dan profesional. Itu juga harus dimakan. Departemen yang didedikasikan mari kita berpikir sambil makan. Lalu lihat apakah ada cara lain. Mereka juga akan mempercayai orang menyebut diri mereka profesional. Ini benar-benar menyusahkanmu. Levelnya tidak berterima kasih. Sun Lihan tersenyum dan berkata, berapa tahun sahabatan lama, tidak ada jalan raya. Qian Li Tao, pada saat ini, Sekretari of the Municipal Zhang Dongfang dari Baohong dan Zhang melihat ke bawah dan berkata, saya akan mengangkat telepon. Aku membuka pintu dan head over with the leaders and staff of the provincial. Suara Dong Suebin keluar. Hei, Lao Zhang. Didn't dare to temporarily delay Zhang Dongfang sangat buruk. Dong Suebin mendengarnya. Bagaimana? Apakah semuanya sudah selesai? The phone is coming. Qian Li Tao menghembus. Jangan sebut-sebut. Sudah 2 hari. Saya sudah beberapa kali. Saya bahkan belum pernah melihat Shen Mountain. Oh, direktur yang bertanggung jawab atas penerapan daerah kita. Saya juga memikirkannya di sini. Banyak metode. Kawan-kawan di kantor penghubung di Beijing juga banyak membantah. Tetapi saya masih tidak dapat melihat siapapun. Jadi sekarang saya bermain hati-hati saya. Saya tidak tahu bagaimana sikap kantor itu. Qian Li Tao saya to the driver. Open faster. The driver Dong Suebin terdiam beberapa saat. Saya tidak mengatakan bahwa Anda akan untuk menelpon saya. Anda tidak mendapat kabar selama 2 hari terakhir. Saya pikir Anda baik-baik saja. Saya tidak pernah bertanya. Apakah masih tidak terlalu baik? Dia sibuk dalam 2 hari terakhir. Zhang Dongfang tidak ada di sana. Semuanya jatuh di kepala Dong Suebin. Dia juga merupakan keponakan Zhang Dongfang. Jadi dia tidak pernah menghubungi Dong Suebin.
Zhang Dongfang menghela nafas. Sekretari terlalu dalam. Aku telah meremehkan kesulitannya dan aku harus not yet known the situation. Dia sebenarnya berpikir bahwa Dong Suebin belum tentu memiliki solusi. But hey, there is to say, Dong Suebin memanjakan diri sejenak dan berkata, dengan cara ini, kamu harus menunggu sebentar. Aku akan menelpon dan bertanya. Aku sedang social harmony of Jiaoan County live and work in a Zhang Dongfang menutup telepon. Pada saat itu, Dong Suebin di kantor sekretaris Kabupaten Jiaoling County tetapi membuka buku telepon every day. Dia berkata bahwa dia tidak akan melepaskan Lao Zhang, tetapi Zhang Dongfang tidak mendengarkan. Missing, sekarang, lupakan saja, jangan katakan hal-hal sudah terjadi, maka kamu harus menyelesaikannya. Hati Lao Zhang juga baik, semuanya untuk bekerja. Dong Suebin memikirkan siapa yang harus dihukum. Untuk orang tua Sieg Nobang, tidak pantas. Ajukan pertanyaan dari kakek Sieg sama sekali tidak. Masalah ini benar-benar buruk untuk dihukumi karena tingkat keluarga sudah cukup dan seseorang memiliki bobot lebih dari satu. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah kantor negara, kantor rumah publik. Dong Suebin tidak ada yang bekerja di panel of Jiaoling County to work. Tidak pantas untuk menemukan siapapun. Jika Dong Suebin pergi ke sana, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Zhonghuo Hao People Indian Bay County, yang tidak masuk sekali order dan banyak pemimpin dalam hal kecil ini akan memiliki wajah ini. County. Dong Suebin langsung pergi ke kantor dan meninggal. Dia bisa menyelesaikan sesuatu dengan menelpon. Masalahnya adalah, the professional equipment tetapi Zhang Dongfang dan sesuatu tidak memiliki wajah Dong Suebin. Siapa yang mengenal mereka? Jika Xiao Jia benar-benar ingin mengatakan sesuatu dengannya, Dong Suebin memiliki panggilan telepon circle, seseorang untuk menghubunginya. Ini adalah efek yang sama. Kadang Zhang Dongfang, mereka bisa melakukan banyak hal, tapi sekarang, there are too many people. Benar, Dong Suebin mengingat anak ini, membalik buku telepon, dan dia juga memiliki beberapa anak di dalam hatinya, dan langsung menelpon Fang Suiling, cucu dari Fang Jia. What do you mean? Hey, Dongge. The two of them are obviously old acquaintances. And at first glance they know that the relationship is very bad. Sibuk apa? Zhang Dongfang. Fang Suiling berkata, sekolah, berbicara dengan guru tentang makalah mungkin diterbitkan bersama. Hari-hari ini, saya mendapatkan tetapi saya lelah. Let Dong Suebin berkata, sangat possible. Saya juga meminta Anda melakukan sesuatu of the provincial cultural department. Lalu kamu bilang, sopan santun macam apa denganku? Aku tidak sibuk. Katakan saja, urusanmu bukan urusanku. Who is in the chaos? Juga diterima. Bukankah kabupaten kita akan mengajukan kota tingkat kabupaten? Permohonannya sudah diserahkan. Sekarang audit kantor umum kantor layanan negara. Orang-orang saya sudah pergi ke Beijing untuk bertindak. Tapi yang dua aku belum melihat orang yang bertanggung jawab. Jadi aku ingin kamu menghubungi Yang Gang and Zhang Dongfang also swear berkata, apakah ini masih ada? Kamu datang ke Beijing. Siapa yang tidak bisa memberimu wajah? Apa nama benda kecil ini? Hey, The Money Secretary berkata, saya tidak akan meninggalkan Everioneso, the Secretary of Suling berkata, ternyata saya juga menonton berita makam kuno secara langsung. Dia cukup sibuk, maka saya mendengar Clive and the Gordo ada pada saya. All over the floor. Dong Suebin berkata, kalau begitu saya akan menelpon Anda. Adalah daerah Sanxian, daerah Kambial. Anda menghubungi mereka. Saya akan mengundang Anda untuk makan malam. On fire and so jangan, terakhir kali kamu memberiku hadiah saudara laki-laki. Aku memikirkannya sekarang. 1 miliar kelai. www.metalnovel.com. Aku tidak memintamu makan sendiri. Terima kasih sedikit. Bisakah kamu tolong aku, apalagi yang kecil sekali, kata Fang Suiling. But also beats the police. Setelah beberapa lama, telepon Fang Suiling dan Zhang Dongfang retorted, who is the first mover? Apakah hakim Zhang Dongfang Zhang? Yang kata Fang Suiling and arogan, we are in law enforcement. Zhang Dongfang tertegun. Fang Suiling tersenyum dan berkata, Dongfang baru saja menelpon saya dan meminta saya untuk menghubungi Anda. Jadi di mana Anda? Saya akan menemui Anda terlebih dahulu. Law enforcement. Well, the law enforcement can also mengerti bahwa dia tahu bahwa Dong Suji telah menemukan seseorang. Why not show the documents? Dia segera memberitahunya alamat di sisinya. Fang Suiling tidak mengatakan apa-apa. Dia meminta Zhang Dongfang untuk menemuinya sebentar. Lalu dia menutup telepon. Mendengarkan suaranya, Zhang Dongfang tahu bahwa bajingan di sisi lain telepon listrik akan berusia awal. He understood it in his heart. Juga sangat bingung. Bagaimana sekretaris Dong menemukan gadis kecil seperti itu? Apa yang bisa dilakukan seorang gadis kecil? Butkian Litau Power and Wealth 1998. Di dalam rumah, polisi Bihan dan Song sedang tuhar mereka. Isma settings and Zhang Dongfang menutup telepon Fang Suiling dan kembali. Orang yang mengintensification of saya. Saya memberitahu alamatnya dan mengatakan akan segera datang. Lahan bertanya, sekretaris Gang Pantai Kabupaten Anda. Zhang Dongfang menghela nafas. Kulbin adalah orang reality dan tulis kerja how it is not like. Dong Suebin Bihan masih memahami situasinya. Bukankah itu bagus? Mari kita hubungi kantor negara les dan nama kantor publik. Just ini bukan hubungan seorang sekretaris Pantai Kabupaten mungkin berada di tingkat lokal. Itu sebuah kata. Ini saat yang tepat untuk pergi ke kabupaten atau bahkan kota. Tetapi di ibu kota. Kian Litau benar-benar bukan apa-apa. Pada level ini, mengambil sepeda untuk bekerja di jalan bukanlah hal provokating dari but the skill of setting Zhang Dongfang berkata, ketika seseorang datang, mari kita bicara. Yang Gang Kian Litau kalau also very familiar with him. This is a very capable only mana yang dicari Dong Suji. Kian Litau has always feeling Dongfang berhenti dan berkata, saya tidak tahu, seharusnya bukan kader terkemuka. Mendengarkan suaranya seperti gadis kecil. Kian Suji, yang Gang sebenarnya mengerti bahwa masalah kabupaten jauh dari perusahaan yang sama juga berjongkok. Bahkan biaya pengobatan kabupaten Jiao mendengarnya dan tidak mengatakan apa-apa. Jadi nada ini hanya bisa ditelan dulu. Dari Zhang Dongfang, Gang tertarik pada hal lain. Perasaan mereka dalam 2 hari bertahan, tetapi mereka tidak boleh melepaskan kuburan kuno. Dia tahu bahwa hal-hal lain tidak dapat disebutkan terlebih dahulu. Level saya yang bertanya kepada orang-orang tidak kabupaten Jiaolin mengapa makam di kabupaten departemen tempat orang berada Metal Novel. Siapa yang tahu siapa yang melihatnya? Belum lagi mereka juga berada di garis polisi dan mengapa yang orang berikan padamu wajah ini. Dong Suebin karena persahabatan lama dengan Zhang Dongfang. Siapa yang memberitahu tidak berbicara terlalu wilayahmu? Saya masih meminumnya selama 2 hari dan kita lihat beberapa hubungan manusia orang-orang yang Gang dan kabupaten yang jelas sudah bisa melakukannya. Seorang staf kabupaten yang terbaik dan dia tidak mengeluarkan peta itu. Yang Gang mengambilnya dan menyebarkannya dalam sekejap mata. Sudah lebih dari jam 4 sore dengan pena. Ini gunung kiri dan kanan. Ini batas antara kedua kabupaten. Gadis kecil di sana berkata, ini juga terletak di kabupaten apakah kantor penghubung kota Baohong Dong Suebin dan Zhang Dongfang di bawahnya melihatnya. Apakah Anda? Dong Suebin mencibir dan berkata, kami akan pergi sekarang. Lokasi makamnya ada di sini. Melihat Zhang Xian dalam wilayah kabupaten berkata, apakah orang-orang datang? Yang Suji atas di bawah saja. Dia Tursun.
Saya telah mengganggu Anda selama 2 hari terakhir, maka kami sudah berada di sini, atau kami akan di sana, jangan tunda pekerjaan Anda. Kedua belah pihak memegang kata-kata satu sama lain, Sun Lihan akhirnya melakukan penentuan posisi dan serang ke hatiku, jangan bertemu pembohong lagi. Hanya ingin melihat siapa wilayah makam apakah ada pembohong. Kenapa tidak? Qian Li Tao dan Xiao Dong juga Sun Lihan membawa mereka menuruni tangga dan menuju ke sisi barat. Ternyata lokasi makam kuno itu sangat sulit untuk dikatakan di sana. Apakah kamu memiliki pemimpin yang tampaknya berada di tengah siapa menekan garis pemisah? Saya dapat menjamin bahwa saya dapat melakukan banyak hal, mengetahui kepemimpinan apa yang ada di atas, dan meledakkan langit untuk pemimpin yang bodoh. Saya akhirnya berpikir bahwa saya benar-benar menghabiskan banyak uang untuk pembohong untuk membantu mencocokkan garis. Saya tidak dapat menemukan siapapun, dan ada lebih banyak hal seperti ini. Anda tidak sering datang, jadi Anda tidak tahu situasinya. Situasi di sini rumit. Beberapa hal memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda tidak dapat mempercayai semuanya. Selesai, menambahkan satu hal, tentu saja, maksud saya ada hal dan situasi seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang Anda cari adalah pembohong. Zhang Dongfang berkata, kami mengerti. Tentu saja, dia mengerti bahwa karena sekretaris Dong dapat membuat orang menghubunginya, tidak peduli apakah pihak lain dapat membantu melakukan sesuatu, setidaknya orang harus dapat diandalkan. Tidak mungkin mengatur pembohong untuk datang. Kantor Dong Dong masih meyakinkan. Tentu saja, dia tidak benar-benar berpikir bahwa orang-orang yang Dong Suji benar-benar dapat membawa mereka untuk melakukan sesuatu, tetapi karena Dong Suebin mengaturnya, Zhang Dongfang tidak dapat memberikan wajah ini. Di bawah, di luar pekarangan, Sun Lihan dan Zhang Dongfang dan yang lainnya keluar. Di pintu, seorang gadis yang sangat cantik mengenakan gaun bermotif bunga, memandangi tanah di bawah naungan pepohonan, menyempatkan diri menginjak daun-daun yang berguguran dari pohon, mungkin juga bosan, bermain sendiri terlihat begitu polos. Ini juga masalahnya. Usia Fang Suiling tidak besar. Dia telah bersekolah selama bertahun-tahun. Dia telah belajar dengan dokter dan dokter. Dia telah berurusan dengan akademisi dan buku hampir setiap hari. Dia tidak pernah menyentuh masyarakat. Dia tidak pernah bekerja sendirian kecuali untuk magang. Siswa secara alami masih pada tubuh. Apakah dia? Kata Sun Lihan. Zhang Dongfang juga tidak akurat. Aku tidak tahu, mari kita bertanya. Staf kantor pemerintah kabupaten segera naik dan berkata, gadis, tanya kamu. Fang Suiling hanya melihat ke belakang dan melihat mereka, senyum manis. Kamu adalah kader kabupaten Jiaolin. Halo, nama saya Fang Suiling, dan saya akan menjadi Xiaoling. Benarkah dia? Benar-benar gadis kecil. Awalnya, Zhang Dongfang dan Sun Lihan mengira mungkin suara di telepon sedikit terdistorsi, atau suara keluarga lembut, jadi mereka merasa pihak lain masih muda. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar seorang gadis kecil, dan sepertinya seorang siswa. Ini, dia benar-benar baik. Zhang Dongfang benar-benar tidak mengerti mengapa Dong Suebin tidak menghubungi rekan atau pemimpin yang dia kenal pada saat Zongji Chairmanship. Mengapa dia menemukan gadis sekecil itu? Ingin kembali ke pemikiran ini, wajahnya masih belum bisa terungkap, mengkonfirmasi identitasnya, Zhang Dongfang langsung berkata, saya Zhang Dongfang, halo. Saya direktur kantor penghubung, Sun Lihan. Beberapa orang berjabat tangan dan saling memperkenalkan. Pada akhirnya, Fang Suiling mengatakan sesuatu dengan benar, bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Zhang Dongfang berkata, kami tidak tahu, apa yang dikatakan Dong Suji. Fang Suiling berkata, Dong Ge berkata bahwa biarkan aku datang dan mengantarmu bekerja. Apakah perlu untuk menarik lamaran dari kabupaten? Saudara Dong yang lain tidak mengatakan apa-apa. Su Zuang diam dan merasa bahwa masa depan sangat memalukan. Bagaimana Anda melakukan sesuatu tanpa memikirkannya? Ini terlalu tidak profesional. Zhang Dongfang tersenyum pahit. Jadi, bagaimana menurutmu sekarang? Mata besar Fang Suiling ling-ling menjerit. Apakah Anda ingin saya menelepon seseorang untuk menghubungi Anda? Apakah kalian makan malam bersama? Zhang Dongfang berkata, yang terbaik adalah bersikap alami. Fang Suiling mengangguk, di mana itu, kader yang mana? Zhang Dongfang berkata, ini adalah Direktur Li dari kantor umum. Fang Suiling bertanya, Direktur mana Li? Li Fang, atau Li Kuiran? Li Fang, Li Kuiran, dua nama yang dikatakan pihak lain, Zhang Dongfang dan Sun Lihan, belum pernah mendengarnya, tetapi mereka selalu merasa sangat kuat. Mereka tidak bisa tidak melihat Fang Suiling. Gadis kecil ini benar-benar sedikit pintu. Sepertinya sudah tidak asing lagi di kantor. Zhang Dongfang segera berkata, ini adalah Direktur Li Xiaoli. Fang Suiling menyentuh kepalanya dan memikirkannya. Li Xiao, siapa ini? Han, kamu tidak tahu harus berbuat apa. Zhang Dongfang, mereka hanya berpikir bahwa Fang Suiling tampaknya sangat kuat. Kemudian dia menjadi tidak berdaya dan menjelaskan, itu adalah direktur departemen di bawah kantor. Fang Suiling menghela nafas, departemen berikut. Kalau begitu aku tidak terlalu akrab, harus menemukannya. Zhang Dongfang berkata, departemen direktur Li yang bertanggung jawab atas persetujuan aplikasi ini, jadi. Cara ini, Fang Suiling berpikir sejenak, tidak masalah. Ayo pergi ke restoran dulu. Aku akan menelepon beberapa orang di jalan dan aku pasti akan membantumu menemukan seseorang. Zhang Dongfang berkata, baiklah, kamu pergi ke hotel mana? Ada klub di utara. Aku punya kartu anggota. Ayo ke sana. Aku mau makan kepiting di sana. Ya. Fang Suiling berkata dengan ringan. Ya, itu. Zhang Dongfang menatap Sun Lihan. Saya membiarkan orang mempersiapkan mobil. Sun Lihan menyapa staf di halaman dan mendapatkan 2 mobil. Itu bukan mobil yang bagus, sebuah merek. Semua orang sudah naik bus. Fang Suiling mulai memanggil, hei, Zhang Suer, ini aku. Hei, suaraku tidak bisa mendengarmu. Ya, aku Xiaoling. Apa? Aku punya sesuatu. Kami punya kantor tidak satu disebut Direktur Li Xiao. Ya, tolong, saya ada hubungannya dengan dia. Kalau begitu jangan tanya, makan saja dengannya. Nah, kalau begitu saya bisa menyerahkannya kepada Anda. Anda harus menghubungi saya, tempat saya pergi ke klub rekreasi tidak apa-apa bagi Anda untuk membiarkan dia melaporkan nama saya. Terima kasih, Tuan Zhang, dan bawakan saya pria yang baik. Zhang Dongfang dan Sun Lihan dan yang lainnya mendengarkan telinga mereka. Tutup telepon, www.metelnovel.com. Fang Suiling tersenyum dan berkata, baiklah, kontak, ayo pergi dulu, diperkirakan dia akan libur kerja setelah waktu itu. Terlalu tidak profesional, sayang sekali. Serangkaian tindakan Fang Suiling memberi Zhang Dongfang perasaan beberapa orang. Meskipun dia tampaknya benar-benar terhubung dengannya di telepon, nadanya cukup kecil, tetapi hati Zhang Dongfang semakin buruk. Gadis kecil ini tidak bisa melakukannya. Nyatanya, Fang Suiling juga orang pertama yang membawa orang ke tempat kerja, bajingan besar si kepala sedan. Nyatanya, Dong Suebin tidak menyangka bahwa Fang Suiling akan lari sendiri.
Panggilan ke Fang Suiling dimaksudkan agar Xiaoling menghubungi Zhang Dongfang dan menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas kantor tersebut. Kemudian Xiaoling melakukan beberapa panggilan. Semuanya baik-baik saja, dan saya menggunakan Xiaoling untuk berlari dan berlari secara pribadi. Tetapi Fang Suiling memperkirakan bahwa pertunangan terakhir adalah karena perasaan pribadi Dong Ge. Mereka mengambil 1 miliar kecil milik Dong Ge. Fang Suiling selalu memikirkannya. Setelah mendengarkan urusan Dong Ge, dia harus membantu dirinya sendiri. Tentu saja, Fang Suiling tidak memiliki dua kata. Dia langsung lari secara pribadi. Tujuannya adalah untuk mengekspresikan dirinya dan membiarkan semuanya pergi ke Dong Ge. Power and Wealth Bab 1999. Saat sore hari, lebih dari jam 5. Klub rekreasi ada di sini. Setelah mobil berhenti di tempat parkir, Zhang Dongfang dan Sun Lihan Suzuang tidak sempat turun dari mobil sejenak, karena terkejut saat mengetahui bahwa sisi kiri dan kanan tempat parkir mencari tempat parkir, lama sebelum dan sesudah, jadi mereka tidak mengetahuinya. Mobil kurang dari 600.000, yang terakhir juga Audi A6L, atau Top Fit, yang juga membuat orang yang baru berhenti turun dari mobil sering berjongkok di mobil domestiknya. Fang Suiling turun dari bus lebih dulu, tapi apa yang tidak wajar? Sun Lihan dan Zhang Dongfang juga turun dari kereta secara bergantian, dan mereka sedikit tidak nyaman dengan mobil mewah di sekitarnya. Ada di sini, ayo masuk. Fang Suiling segera mengikuti petunjuk, dan rok bunga itu melayang pergi. Zhang Dongfang dan yang lainnya hanya bisa mengikuti, di mana jalan gelap di sini, mobilnya jelas dari mobil mewah, konsumsinya pasti tidak sedikit. Su Zuang diam-diam bertanya, Saudari Sun, apakah ini? Sun Lihan menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah ke sini, saya tidak tahu, tapi sepertinya saya hanya menerima anggota di sini, tidak terbuka untuk dunia luar. Zhang Dongfang berkata, apakah Anda tidak terbuka dengan dunia luar? Bagaimana Anda menghasilkan uang? Sun Lihan berkata, tempat mereka menghasilkan uang berbeda. Mungkin kartu keanggotaan memiliki kuota konsumsi tahunan dan iuran tahunan. Ada banyak klub di Beijing. Saya hanya mendengarnya dan tidak pernah masuk. Su Zuang berbisik, konon, gadis kecil ini benar-benar bukan orang biasa. Bagaimana saya tahu ini? Sun Lihan berkata, maju untuk melihat, dan kemudian melihat apakah hal-hal dapat dilakukan. Direktur Li belum tentu datang, lagi pula kami belum pernah setuju berkali-kali. Pintunya ada di sini. 2 pintu gaya aluminium sangat bergaya. Tidak banyak orang di dalam, sangat sepi. Aula sangat brilian. Ketika Fang Suiling baru saja masuk, seorang wanita parubaya menyambutnya sambil tersenyum. Kartu keanggotaan saya, beri kami sebuah kotak, makanlah. Fang Suiling mengeluarkan kartu itu. Wanita itu sibuk mendorong, berkata, Nona Fangda, tidak perlu kartu, tidak ada kartu, Anda tidak tahu, maka kami tidak berbisnis, kantor belakang memiliki catatan pendaftaran. Kami dapat membuka nama Anda secara langsung. Fang Suiling tersenyum dan berkata, ya, Anda membutuhkan kotak yang bersih. Oh, aku akan segera mengaturnya. Setelah berbicara di interkom, para wanita itu secara pribadi menerima mereka. Ini wajah-wajah mentah, temanmu. Fang Suiling, ya, ada seorang pria bernama Li Xiao yang akan datang. Jika dia datang, kamu akan membiarkan dia pergi ke kotak kami. Wanita berkata, oke tidak masalah. Kotak itu segera tiba, tas besar berisi lebih dari 100 flat, sangat bergaya. Zhang Dongfang dan Su Zuang, di mana mereka melihat pertempuran ini? Agak membingungkan ketika Anda masuk. Bahkan jika Sun Lihan sering berjalan-jalan dengan ibu kota untuk melihat tuan yang berpengetahuan luas, dia belum pernah makan di tempat yang begitu mewah, dan dia telah melihatnya satu persatu. Lonceng dan lonceng, telepon Zhang Dongfang berdering. Dia menjawab, dan dengan cepat keluar untuk mengangkat telepon, hei, Suebin. Dong Suebin bertanya, apa yang terjadi? Zhang Dongfang berkata, tidak, menunggu seseorang. Tunggu, ada orang. Dong Suebin tertegun. Tunggu, Direktur Li, orang yang kamu cari sudah tiba. Bawa kami ke clubhouse dan bersiap untuk makan. Zhang Dongfang mengatakan situasinya di sini. Dong Suebin terdiam. Dia berpikir bahwa hal-hal sudah dilakukan. Fang Suiling maju. Masalah apa yang masih bisa dia miliki? Dia tidak berharap Xiaoling tidak menelepon, tetapi menemukan Zhang Dongfang secara langsung. Akankah Direktur Li keluar? Bukankah ini hal yang berlebihan? Apakah ini sedikit kentut? Tapi Xiaoling telah pergi. Dong Suebin tidak bisa berkata apa-apa. Mengetahui bahwa Xiaoling ada di hati, Dong Suebin hanya tersenyum pahit dan berkata, itu, hal ini membuat Xiaoling Zhang Luo, aku tidak akan peduli. Zhang Dongfang dengan cepat berkata, Suebin, Xiaoling ini pada akhirnya. Dia selalu merasa tidak nyaman, dia benar-benar tidak melihat tempat khusus apa yang dimiliki Fang Suiling. Dong Suebin berkata, apa-apaan dia? Apakah tidak apa-apa untuk menemukannya? Kata Zhang Dongming. Dong Suebin senang, kau tidak mempercayai dia untuk melakukan sesuatu. Zhang Dongfang segera berkata, bukankah, saya hanya bertanya, bagaimanapun juga, penarikan kabupaten terlalu penting untuk kabupaten Jiaoling kita, dan itu ceroboh. Dong Suebin berkata, sudah kubilang jika dia tidak bisa melakukan ini, maka tidak ada yang bisa melakukannya. Kamu tidak perlu khawatir. Zhang Dongfang mendengarkan kata-kata Dong Suebin dan berkata bahwa dia tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar tidak peduli dengan Fang Suiling, tetapi dia diyakinkan oleh Dong Suebin. Kembali ke kotak, barang sudah dipesan oleh Fang Suiling. Aku tidak tahu apa yang kamu suka makan. Pokoknya, aku akan sedikit. Fang Suiling berkata dengan antusias, ada lapangan tenis, lapangan golf, anggur, kafe, dan setelah Anda selesai makan, Anda bisa bermain. Ya, sumber air panasnya oke, semua orang santai. Zhang Dongfang berkata, bagaimana ini menyenangkan. Fang Suiling tersenyum dan berkata, kamu adalah kolega Dong Ge. Aku datang ke ibu kota. Tentu saja aku harus menghibur, kalau tidak aku tidak bisa menjelaskannya kepada Dong Ge. Saat itu, pelayan tiba-tiba membawa seseorang. Ini adalah pemuda berusia 30 tahun, penuh keringat, seolah-olah berlari, mendengkur dan terengah-engah, dan matanya penuh warna gelisah. Anda, Fang Suiling akrab. Pemuda itu segera berkata, Nona Fang, saya Li Xiao. Fang Suiling ingat, aku pernah melihatmu di awal tahun. Li Xiao menyeka keringatnya dan tercengang, ya, saya pergi ke kantor untuk melapor kepada pimpinan dan saya cukup beruntung bisa bertemu dengan Anda sekali. Li Xiao, ini Direktur Li, Zhang Dongfang dan Sun Lihan semuanya bodoh. Fang Suiling menyapa, bukankah, www.metalnovel.com, mengapa kamu begitu sopan? Duduklah dengan cepat, kenapa kamu datang begitu cepat? Saya pikir saya harus menunggu Anda pulang kerja, biarkan mereka melambat. Petik 2. Li Xiaoyi mendengarkan, berkeringat lebih banyak, Nona Fang dipanggil, tentu saja, saya akan meninggalkan pekerjaan dan datang, di mana berani menunda.
Dia mengatakan bahwa itu tidak dibesar-besarkan, benar-benar seperti ini. Begitu pemimpin di atas menemukan dirinya mengatakan bahwa Nona Fang sedang mencari pekerjaannya sendiri, Li Xiao tercengang saat itu, segala macam pikiran masuk ke dalam benakku, dan saya menghabiskan seluruh waktu saya memikirkan apakah saya tersinggung atau tidak, tetapi pada akhirnya saya tidak memikirkan bagaimana Nona Fang ingin menemukannya. Tentu saja, setelah saya kembali, saya melepaskan pekerjaan saya dan berlari ke sini tanpa henti. Menunggu untuk pergi bekerja lagi. Itu murni, konyol, terpaksa melakukan sesuatu. Ketika Li Xiaolai datang, dia tidak sabar untuk memasukkan 2 pasang sayap untuk terbang pertama kali. Di mana dia bisa membiarkan kerabat dan cucu dari negara Wu Yuan untuk teori menunggu sendiri. Power and Wealth Bab 2000. Orang-orang bersama. Pintu kotak juga ditutup rapat oleh pelayan. Ada juga saat-saat tenang di rumah. Li Xiao yang baru tiba tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah duduk, dia hanya bisa menyipitkan mata dan tidak berani bertanya. Su Zuang dan Sun Lihan sedikit tidak bisa dipercaya. Apakah orang ini benar-benar Direktur Li Xiaoli? Itu dia. Bukankah direktur kantor yang mengatur penarikan pemerintah daerah? Zhang Tua. Sun Lihan menatapnya dengan licik, dengan pertanyaan di matanya. Zhang Dongfang mengangguk pelan, itu dia. Hanya dia dan Direktur Li yang menelepon, meskipun dia belum pernah bertemu, tetapi suara yang dia kenali, yaitu, mereka tidak bisa keluar sekitar 2 kali dalam 2 hari terakhir. Kemampuan penilaian ini masih dimiliki Zhang Dongfang. Su Zuang sangat terhirup. Ketika Sun Lihan melihatnya, dia juga memandang Fang Suiling yang duduk di sana dengan polos. They have been so many times that Director Li can avoid them. They have no time to take care of them, but Fang Suiling. The girl that Dong Suibin had found was called by a phone call. It was not a phone call personally. It's a to be sent to Li Xiao with a message. As a result, Director Li did not come alone, even the office. The work has been put down, and even the time to go off work, and the first time to throw things to drive over. Still a slap in the face of a Miss Sun Khaled. Looks very uneasy, ego. According to their knowledge, Li Xiao is a very high-ranking official in the department below the office. Not to mention the party government level B, it is also a great job. It is so great to a 20-year-old girl. Respect is so polite. What is this little girl coming to? Hai, ada ketukan di pintu di luar. Yah, masuklah. Fang Suiling mendongak. Membuka pintu adalah seorang pria parubaya sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa Nona Fang dah datang. Saya akan melihatnya. Apakah ini teman makan? Fang Suiling tersenyum dan berkata, ya, Bos Chen. Kemanusiaan parubaya, saya memiliki makanan enak. Saya baru saja menambahkan beberapa hidangan lagi untuk Anda. Saya memintanya. Oke, kalau begitu saya tidak akan repot. Fang Suiling berkata, jangan menjadi Bos Chen, setiap kali kamu datang kepadamu. Pria parubaya itu tersenyum. Nona Fang dapat menikmati wajahnya. Ini adalah kehormatan kami. Tentu saja, saya harus menghibur Anda. Apa? Jangan ganggu Anda untuk membicarakan hal-hal. Jika Anda memiliki sesuatu, biarkan pelayan memanggil saya. Baca dan katakan. Setelah saya menutup pintu, saya meninggalkannya, dan saya sangat dekat. Tidak lama kemudian, hidangan datang. Hidangannya penuh dengan rasa dan rasa. Saat Anda melihatnya, Anda akan merasa cantik, dan dengan piring dan peralatan makan emas, itu menambah sedikit kemewahan. Fang Suiling baru ingat, hei, lupa mengenalkanmu, lihat otakku. Segera berkata, ini Direktur Li Xiaoli. Zhang Dongfang Sun Lihan mereka sibuk berdiri. Fang Suiling melanjutkan, ini adalah Zhang Dongfang, hakim daerah di Kabupaten Jiaolin. Ini adalah Kabupaten Jiaolin, Zhang Dongfang. Setelah mendengarkan Li Xiaoce ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia naik dan berjabat tangan dengan mereka, ternyata itu adalah hakim Kabupaten Zhang. Ayo kita panggil. Zhang Dongfang berkata, ya, Direktur Li, itu adalah petualangan 2 hari yang lalu. Hei, apa yang kamu katakan? Li Xiao tidak memiliki nada sebelumnya ketika dia berbicara di telepon dengan Zhang Dongfang. Dia tersenyum dan berkata, saya malu. Anda akan makan, saya sedang terburu-buru, tetapi sudah dekat. Ada terlalu banyak hal dalam daftar, dan saya tidak bisa pergi. Jika saya punya waktu, saya akan melakukannya pasti pergi. Saya benar-benar tidak dapat menahannya. Saya telah menunggu begitu lama. Zhang Dongfang bahkan berkata, kamu terlalu sopan, tidak. Li Xiao kemudian mengikuti sisi lain dari air, Nona Fang, ini tergantung padaku, jika aku tahu ini adalah temanmu, aku harus menunggu temanmu tenang, jadi. Ayo, Li Xiao langsung membuka tutup botol dan menuangkan cangkir. Saya membuat 3 pil dan membuat 3 pil. Su Zuang buru-buru berkata, jangan membuatnya tidak mungkin. Fang Suiling juga berkata, tanpa Direktur Li, bagaimana Anda begitu sopan, hidangan ini belum dimakan. Anggur jenis apa yang Anda minum? Duduk dan duduk, mari kita makan dan berkata. Zhang Dongfang juga dengan cepat menasihati. Li Xiao meletakkan gelas anggur dan duduk bersama mereka. Terlepas dari hukumannya, Li Xiao merasa bahwa sikapnya harus diambil, karena dia tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Suiling, apakah itu karena mereka tidak melihat Zhang Dongfang dan mereka dipukuli. Biarkan Fang Suiling memiliki pendapat tentang dirinya sendiri, jadi Li Xiaoyi telah merendahkan postur tubuhnya, dan dia tidak memiliki pantat. Tapi sekarang sepertinya Nona Fang tidak marah karena ini, Li Xiao juga sedikit lega. Nyatanya, dia juga bertanya-tanya di dalam hatinya, Kabupaten Jiaolin. Bukankah itu sebuah kabupaten kecil di provinsi terbelakang secara ekonomi di barat? Jika bukan karena penemuan makam kuno dinasti Han, jika ada orang lain yang ingin mendengarnya, saya belum pernah mendengar tentang kabupaten ini. Bagaimana Anda sekarang memiliki hubungan dengan Nona Fang? Bagaimana mereka masih mengenal Fang Suiling? Bahkan pindah nih, Fang Da meminta diriku untuk datang dan makan. Apa pintu pada akhirnya? Hubungan apa? Li Xiaoyi banyak berpikir dalam sekejap. Dia sangat berhati-hati dalam pekerjaannya, dan dia memikirkan lebih banyak masalah. Kalau tidak, dia tidak bisa duduk hari ini. Ayo, pindahkan sumpit. Wanita baik, kamu mencicipi kepiting berbulu di sini dan rasanya sangat enak. Aku mencicipinya, hei, ini benar-benar enak, enak. Oh ya, ini signature dish mereka, dan kami akan memesannya setiap kali kami datang. Baik Zhang Dongfang dan Li Xiao tampaknya agak berhati-hati dan terkendali. Mereka tidak berani makan terlalu banyak. Mereka lebih memikirkan hal lain daripada makan. Tapi Fang Suiling jauh lebih sederhana. Dia tidak terlalu birokratis. Ini adalah karakter gadis yang benar-benar murni. Setelah dia sumpit, dia menyapa orang lain dan mulai menyesap kepiting berbulu dan hidangan lainnya. Sangat harum, dan sangat hening, dan pikiran tertuju pada makanan, dan tidak ada yang lain. Kali ini dia adalah jembatan perjodohan. Dia tidak tahu detail dari hal-hal spesifik. Saya tidak tahu bagaimana membicarakannya, jadi saya tidak peduli lagi. Sepasang, kamu berbicara tentang milikmu, aku hanya makan.
Zhang Dongfang memahaminya. Nyatanya, sekarang, Fang Suiling tidak perlu mengatakan apapun. Dia cukup untuk duduk di sini. Dalam jeda, Zhang Dongfang mengambil gelas itu. Direktur Li, saya akan menghormati Anda. Li Xiaoyi mengangkat tangannya dan memblokirnya. Tidak, cawan ini adalah rasa hormatku padamu. Kita seharusnya sudah lama melihatnya, tapi aku sibuk dengan kejadian ini dan membiarkanmu tinggal di Beijing selama 2 hari. Ini aku, tidak melakukan pemikiran. Zhang Dongfang dengan cepat berkata, itu tidak benar, kami tidak memikirkannya. Kami tahu Anda sibuk dan masih mengganggu masa lalu. Ini adalah rasa hormat kami untuk Anda. Mendorong dan mendorong di kedua sisi, pada akhirnya tidak ada yang setia, dan mereka langsung berdenting. Secangkir anggur turun, dan Zhang Dongfang langsung ke intinya. Direktur Li, kali ini kami datang ke kabupaten untuk menarik kabupaten. Lamaran kami telah diserahkan. Saya dengar ini adalah peninjauan tanggung jawab departemen Anda, jadi kami juga ingin bertanya, bukan? Li Xiao secara konservatif berkata, saya telah melihat materi lamaran Anda. Seharusnya ada masalah. Bacalah. Zhang Dongfang blinked his eyes and asked, how long do you think it will take about approval? Li Xiaodao, persetujuan adalah tanggung jawab kami, tetapi pada akhirnya kami harus melalui prosedur kantor dan melaporkannya ke atas. Itu dapat ditandatangani oleh para pemimpin di atas. Tidak peduli apakah aplikasi disetujui atau tidak, hasilnya akan diberikan dalam waktu 2 bulan. Paling cepat juga sebulan. Lagi pula, persetujuan kabupaten sekarang lebih ketat, dan kartunya sangat ketat. Tidak mudah, dan ada lebih banyak prosedur. Cara ini, Zhang Dongfang berpikir. Faktanya, Direktur Li dapat mengatakan ini, mengatakan bahwa masalahnya tidak besar, hati Zhang Dongfang lebih praktis, tetapi karena dia bersemangat, dia terlalu peduli, dan sekarang dia belum bisa mendapatkan 100% jawabannya dari mulut Direktur Li. Lao Zhang masih agak gelisah. Su Zuang juga mencoba beberapa kata bersama. Li Xiao masih menjawab dengan, masalahnya tidak besar. Ketika mereka mencapai posisi mereka, beberapa kata tidak bisa diucapkan dengan santai. Bahkan jika hal-hal dapat diatur pada 200%, mereka harus meninggalkan ruangan. Ini adalah pembiasaan Li Xiao juga bahasa yang selalu mereka gunakan. Untuk membaca dan membaca, sebenarnya, bahkan jika Anda sudah memberitahu Zhang Dongfang, kota setingkat kabupaten di Kabupaten Jiaolin ini harus dipaku. Mendengarkan dan mendengarkan, Fang Suiling meletakkan sumpitnya. Haruskah itu berhasil? Masalahnya tidak terlalu besar. Jawaban-jawaban ini ambigu. Fang Suiling melakukan sesuatu untuk Dongge kali ini. Hatinya sangat menyentuh hati. Tentu saja, dia juga mengharapkan jawaban yang pasti, tidak mungkin dan tidak mungkin. Kalau tidak, pertama kali Dongge meminta dirinya melakukan sesuatu adalah menghancurkan dirinya sendiri. Fang Suiling merasa bahwa dia tidak punya wajah untuk melihat Dongge di masa depan. www.metalnovel.com, saya tidak mampu kehilangan orang ini. Jadi Fang Suiling menatap Li Xiao dan berkata, apakah Anda ingin pergi begitu banyak prosedur? Berapa lama? Li Xiao sedikit mengangguk. Kantor selalu seperti ini, 1 tingkat dan 1 batch. Fang Suiling berkata, ini harus dihapus. Saya sudah berjanji pada saudara Dong saya. Jika tidak mudah atau tidak pasti, saya akan menelepon kakek saya dan memintanya untuk bertanya. Apa? Panggil kakekmu. Zhang Dongfang dan Sun Lihan masih ragu. Tapi bagaimana Li Xiao bisa tahu bahwa kakek Fang Suiling itu suci? Setelah mendengarkan ini, dia hampir jatuh dari meja dan berjabat tangan dan tertawa. Jangan hati-hati, Miss Fang, itu saja. Di mana hal-hal besar? Saya masih menggunakan sisi merepotkan, total, rasional, manajemen harian, benar-benar tidak perlu menggunakannya. Anda dapat yakin bahwa departemen kami dapat memperbaikinya. Saya akan menindaklanjuti seluruh proses untuk memastikan Kabupaten Jiaojing penarikan persetujuan dan implementasi kabupaten. Saya dijamin 100%. Tidak akan ada masalah. Jika tidak, Anda akan membawa saya ke bertanya. Fang Suiling takut akan keringat dingin. Li Xiao juga tidak bisa menjaga mulutnya dan langsung menepuk dadanya. Tiket.